Tolong jangan memotret. Apa aku ini keren? Halo guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin GG yang lagi tren, yaitu tuh GG yang ada SpongeBob-nya yang tolong jangan potret gua ya. Nah, itu keren banget GG-nya kalau kita bikin GG soft poken ya. Dan buat hasilnya itu udah gue tunjukin di awal tadi dan udah pernah gue up juga di video short gue. Oke, nah sebelum lanjut, buat kalian baru mampir ke channel gue, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari gue guys. Oke, oh ya, buat kalian yang mau order private tinggal chat gue aja, buat via chatnya udah gue sediain di pin komentar dan di deskripsi guys. Oke guys, di sini kalian bisa ikutin aja langkah-langkahnya, dan buat bahan foto, pementahan beat, sound udah gue sediain di pin komentar. Oke. Nah, di sini langkah pertama itu buat rasio, terserah kalian mau pakai rasio berapa. Di sini gue pakai rasio di 9:16, oke. Dan buat ukuran fotonya pastinya di 9:16 juga guys, oke. Nah, di sini kalian masukin aja foto bebas, mau pakai foto kalian sendiri juga nggak apa-apa. Di sini pertama-tama buat skalanya kalian bisa atur di 103 ya. Nah, lalu kalian bisa pasin di titik bit pertama atau di durasi 4,4 sekon guys. Nah, terus langkah selanjutnya kan bisa tambahin keyframe di awal. Terus kalian pergi ke menu dasar. Kalian atur posisinya ini buat yang sumbu X nya ini ke positif ke min 3. Terus kalian geser ke di sini ya. Tambahin keyframe. Terus kan pergi ke paling akhir atau di akhir foto pertama ya, atau di lurusan bit pertama. Terus kan atur buat posisi X nya ini di positif 3. Nah, lalu kan bisa kasih grafik. Buat grafiknya ini bisa kalian kasih yang namanya tuh memantul 3 yang bentar. Nah, yang ini guys. Begitu juga yang ini untuk bagian kiri dan bagian kanan, buat grafiknya itu yang memantul 3 ya. Jadi sama. Apa aku ini keren? Nah, oke. Dan buat hasilnya kurang lebih kayak gini buat intronya. Tolong jangan memotret. Apa aku ini keren? Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya bisa kalian masukin lagi buat foto mentahannya. Di sini gua pakai SpongeBob ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian tarik aja sampai di bit yang ke-11 ya, atau di durasi 4,1 sekon guys. Nah, kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya di sini buat skalanya bisa kalian atur dulu kayak gini. Di 105. Lalu kan bisa checklist aja kayak gini guys. Nah, terus kalian bisa salin fotonya kayak gini, lalu kalian ambil bagian sebelah kirinya. Lalu buat ininya apa namanya tracknya kalian ubah aja menjadi overlay. Bentar, di sini gua mau ngapus ini dulu guys. Nah, ini kalau udah langkah selanjutnya ya, kalian bisa perpanjang aja buat sebelah kanannya ini sampai ke bit yang ke-12 ya. Ini kan bit 11, ini berarti bit yang ke-12, oke. Atau di durasi 4,6 sekon guys, oke. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kalian tambahin keyframe di antara bit 5 dan 6 ya, di tengah-tengahnya sini kalian tambahin keyframe. Terus di sini juga di antara bit 6 dan 7 tambahin keyframe. Nah, lalu kalian bisa pergi ke menu dasar. Lalu kan atur skalanya di 130. Nah, terus langkah selanjutnya kan pergi ke tengah-tengah bit lagi di antara bit 7 dan 8 ya guys, kayak gini. Atur skalanya menjadi 100. Atau kembaliin di awal aja guys di 105. Lalu di sini langkah selanjutnya tambahin keyframe lagi di antara bit 8 dan 9. Lalu kan atur lagi buat skalanya di 130. Nah, terus di antara bit 9 dan 10 kan tambahin keyframe aja kayak gini, nggak apa-apa ya. Nah, terus di sini juga di antara bit 10 dan 11 tambahin keyframe. Terus di lurusan bit yang ke-11-nya. Terus langkah selanjutnya di akhir fotonya tambahin keyframe. Nah, di sini kalian bebas mau nariknya ke pinggir sini ataupun ke sini ataupun ke bawah ataupun ke atas, terserah. Di sini gua bakal tarik aja ke bawah kayak gini guys. Nah, terus buat skalanya di sini bakal gua turunin di 85 aja. Nah, jadi di antar mengecil gini guys. Gitu ya.
Nah, kalau sekiranya kalian merasa masih kurang kecil, itu bisa kalian atur lagi buat skalanya di 75, kayaknya pasnya di 75. Nah, gini guys, oke. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kita masukin grafik. Nah, buat grafik tuh yang sebelahnya keyframe ini ya guys, itu namanya grafik. Oke. Nah, di sini kan bisa masukin yang namanya perlambatan ya. Ini namanya grafik perlambatan, sebelah kanannya kublik masuk ya. Namanya perlambatan. Terus sini kan masukin lagi yang perlambatan. Nah, terus buat yang di sini tuh kan masukin lagi perlambatan. Nah, ini perlambatan. Terus ini perlambatan lagi guys, kan masukin aja kublik perlambatan ya. Nah, di sini tuh kalian skip aja, nggak usah kalian tambahin grafik dan lanjut aja ke sini. Kalian masukin yang namanya kublik masuk. Nah, gitu guys. Nah, ntar hasilnya kurang lebih kayak gini guys. Nah, gitu. Nah, terus langkah selanjutnya guys, di sini kalian bisa pergi ke sininya di lurusan bit ataupun di lurusan transisi, tambah overlay, kan masukin foto yang kedua yang kalian pakai. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian atur kayak gini aja ya. Lurusin, pasin dengan transisinya buat bagian sebelah kanannya. Nah, terus atur durasinya itu di 0,4 ya. Nah, setelah itu bisa kalian tambahin bentar, kalian sampein dulu buat ininya skalanya itu di 105 ya. Nah, lalu kalian bisa checklist, lalu tambahin keyframe di awal dan di akhir kayak gini. Nah, terus buat yang di awal ini kalian geser aja, terserah kalian mau ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke bawah. Di sini gua ke kanan aja. Ini titik lurusnya mana sih, Cok? Astagfirullahaladzim. Nah, buat posisi Y itu harus tetap di 0 guys, oke? Nah, terus langkah selanjutnya bisa kalian checklist saja. Nah, terus kalian bisa masukin buat grafiknya, kalian masukin yang kuadrat masuk guys. Kuadrat keluar ya. Nah, lalu checklist saja. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin overlay lagi dan kita masukin di video yang mentahan ini guys. Kan bisa download aja ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian taruh di sini di atasnya sini dan kita pasin buat akhirannya itu di pas lurusan titik bit kayak gini ya, mepet kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya kalian masuk ke menu pemotongan atau hapus latar belakang. Lalu kalian pilih yang kunci chroma dan atur buat posisi lingkarannya itu di warna hijau dan atur intensitas itu di 50 guys. Nah, lalu kalian bisa checklist saja. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian sesuaikan buat ininya guys, apa namanya, skalanya di fitur dasar ya. Kalian atur aja di 100 ya. Nah, kayak gini. Lalu kalian bisa checklist aja dan buat hasilnya ntar kayak gini guys. Memotret. Apa aku ini keren? Nah, ini kan overlay ini kan ke atas ya. Nah, jadi kita bisa pilih di sini ada namanya lapisan dan kita geser aja ke sini. Nah, jadi yang kedua ya. Nah, jadi diantar ketutup ini guys. Tuh, gitu ya guys ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kalian bisa kasih aja jiji tipis seperti biasa dari bit 1 sampai bit yang keempat ya. Kalian terserah mau bikin jiji tipis ayun yang kayak mana, terserah kalian, oke? Nah, terus langkah selanjutnya di sini kita bisa lanjut, kita kasih foto yang ketiga. Nah, kayak gini dan atur buat skalanya ini ya guys. Atau skalanya ini sama di 105 ya. Nah, kita checklist dan kita tarik sampai bit terakhir kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kita sama akan lakuin zoom out lagi. Caranya sama banget kayak yang di awal tadi guys ya. Caranya tuh sama. Nah, kita bakal zoom di sini 130 ya. Nah, di sini 130. Tuh di tengah-tengah sini tuh kita kembaliin di 105. Nah, terus di sini di 130. Lalu kan bisa checklist saja. Nah, terus langkah selanjutnya di sini di bit depannya ini kan tambahin ini keyframe. Terus kan bisa atur bentar, ngaturnya di sini aja.
Nah, baru kan pencet fitur dasar, terus posisi buat sumbu Y-nya ini kan bisa atur di 40 ya, positif 40 kayak gini. Lalu kalian bisa checklist saja, terus kalian tambahin keyframe aja di setiap lurusan bit selanjutnya ini ya. Nah, terus langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke tengah-tengahnya sini, kalian tambahin keyframe dan atur di fitur dasar buat posisi sumbu Y-nya ini kan atur di negatif 40 guys. Nah kayak gini. Begitu juga di tengah-tengah sini guys, kalian atur di negatif 40. Begitu juga di akhiran sini guys, kalian atur di negatif 40. Kalau udah bisa kalian checklist saja, dan langkah selanjutnya kita bisa masukin grafik. Buat grafik pertama kalian masukin yang kuadrat keluar, terus kalian masukin yang kuadrat masuk, terus kalian masukin lagi yang kuadrat keluar, terus kalian masukin yang masuk, terus kalian masukin yang kuadrat keluar, terus kalian masukin yang kuadrat keluar. Nah jadi checklist aja. Jadi diselang-seling guys ya, diingat-ingat buat grafiknya di sini ya. Di sini kuadrat keluar, kuadrat keluar, kuadrat keluar masuk, kuadrat keluar, kuadrat keluar. Oke. Ya sorry ya, salah ngomong gua. Kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar, masuk, kuadrat keluar dan kuadrat masuk. Dan buat hasilnya sementara, oh ya di sini belum kita masukin ini ya, apa namanya, grafiknya sama guys, kalian masukin aja yang ini perlambatan ya. Nah ini perlambatan. Nah di sini nggak usah kalian masukin grafik juga nggak apa-apa ya, tapi kalau kalian mau tambahin grafik juga nggak apa-apa. Jadi bagusnya tambahin grafik aja. Ntar hasilnya kurang lebih begini guys. Nah gitu guys, oke. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin overlay hitam ya. Jadi kalau kalian masih bingung sebenarnya kalian cari di pustakaan di sini, kalian bisa cari kayak gini ya, hitam kayak gini aja ya. Kalian cari di sini tuh kalau kalian bingung. Di sini tuh banyak banget mentahan anjing, ini apa lagi? Bentar, mentahan hitam gitu. Foto hitam. Atau mentahan hitam aja. Mentahan hitam. Nah kayak gini. Ada nggak ya? Ada guys, biasanya di sini tuh ada semua. Ya apa sih? Apa ya nyarinya itu ya? Gue lupa lagi. Background hitam. Nah, astagfirullahaladzim, kok makin nggak ngena ya, perasaan dulu nggak kayak gini dah. Wah kocak. Udah lah pokoknya kalian bisa download aja di pin komen ya, udah gue sediain buat foto hitamnya. Oke, buat mentahan hitam gue pakai yang ini ya. Ini tuh sebenarnya tuh mentahan garis bingkai warna putih ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa gue pakai yang ini aja. Nah buat skala di sini gue bakal zoom di 110 ya. Nah jadi di sini langkah selanjutnya kita bisa kayak gini. Bentar kita lihat macetnya di mana tadi. Nah di sini guys. Nah jadi langkah selanjutnya di sini kita bisa pasin di kayak gini. Ini kan bit 1 dari belakang, bit 2, bit 3. Nah di sini. Jadi buat sisi kiri dan kanan ini, kanan kirinya sama ya. Dan di tengah-tengah kayak ini. Tambahin keyframe aja. Nah lalu buat di sini kan tambahin keyframe juga, dan buat kiri kanannya kalian tambahin keyframe ya. Nah terus langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke menu campuran ya. Terus atur aja opasitasnya menjadi 0 di sini. Nah kayak ini. Terus buat yang di tengah ini biarin 100, dan buat di sini kan atur lagi menjadi 0. Lalu kita masukin aja buat grafiknya guys. Buat grafiknya kalian masukin aja yang kuadrat keluar dan yang masuk. Nah ntar hasilnya kurang lebih kayak gini guys. Nah gitu ya. Nah terus langkah saja di sini tuh udah clear ya buat bikin JJ-nya, cuma gitu doang. Dan kita langsung aja next ke bikin penerapan ini apa namanya, efek videonya ya. Langkah pertama kan bisa masukin efek yang namanya itu di menu klub malam ya. Kan masukin aja efek mirrornya dulu ya, atau efek termirnya dulu ya. Nah efek termin ini kan bisa sampai sini aja. Nah dari bit 6 ya, dari bit keempat, oke, dari bit keempat, dan kita atur buat objeknya ini guys, kan atur yang overlay aja. Nah kayak gini guys ya. Nah terus langkah selanjutnya kan bisa salin aja, lalu kita bisa ganti dengan efek yang ada di menu klub malam.
Nah di menu klub malam ini guys kan bisa atur cari yang namanya nuansa klub yang ini. Tunggu dulu guys, kagak pernah gua pakai soalnya. Nah oke, di sini udah ke download, lalu kan bisa checklist saja. Lalu kita perpanjang sampai 3 bit aja. Jadi dari bit yang keempat, 5, 6 aja. Lalu kita pilih objek yang overlay ya. Lalu kita bisa sesuaikan, atur kecepatan dan filter semua. Lalu bisa kalian checklist aja. Oke. Nah terus langkah selanjutnya ini bisa kalian salin aja buat efek cerminnya ini guys. Lalu kita terapin di sini. Nah di foto yang ketiga ya, sama juga buat efek malamnya. Nah kayak gini. Terus buat objeknya jangan lupa kalian pilih yang video sama. Terus buat yang nuansa klubnya juga. Nah gitu. Nah terus langkah selanjutnya di sini kita di sini kalian mau nerapin efek cermin ya, itu nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus dikasih. Kalau nggak dikasih itu ntar memantul-mantul doang, nggak ada efek cerminnya. Jadi bagusnya dikasih efek cermin ya. Contohnya kayak gini. Nah gitu ya. Gitu. Nah terus di sini juga di foto ketiga sebenarnya ini kalau mau kalian tambahin efek cermin juga nggak apa-apa ya setelahnya bit. Nah di zoom outnya ini kayak gini. Itu kalau kalian mau tambahin cermin juga nggak apa-apa. Kalau nggak ditambahin efek cermin juga nggak apa-apa ya. Jadi terserah kalian mau naruh efek cermin apa enggak gitu ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini kalian bisa masukin efek video lagi. Terus kita cari di menu lensa apa di mana ya? Di lensa ya, yang namanya itu kabur chrome. Bentar di sini kita cari dulu buat efek yang namanya kabur chrome guys. Nah kalau udah bisa kalian checklist saja ya buat kabur chrome-nya. Nah terus kan bisa perpanjang sampai di bit terakhir di foto ketiga, dimulai dari sini juga. Nah dari awal foto ketiga sampai di akhir foto ketiga guys. Terus buat objek kalian pilih yang video utama ya pastinya. Nah kayak gini. Nah terus langkah selanjutnya kalian bisa pilih semua video juga. Lalu kalian bisa kasih keyframe di awal dan atur ini ya, ini udah kalian biarin aja ya di sini. Jadi ini settingannya nih kalian biarin aja di 50 dan kaburnya ini di 25. Oke, kalian biarin aja kayak gitu guys ya. Nah kalau udah bisa kalian checklist. Nah terus langkah selanjutnya di sini kita fokus dari bit yang di antara 5 dan 6 kalian tambahin keyframe. Terus di lurusan bit ke-6-nya, di antara bit 6 dan 7, di lurusan bit ke-7-nya, di antara bit 7 dan 8, di lurusan bit ke-8-nya, di antara bit 8 dan 9, di lurusan bit yang ke-9-nya, terus di antara bit 9 dan 10, terus di lurusan bit ke-10-nya. Terus sini kita bisa fokus ke tengah-tengah di antara bit 10 dan 11, di bit yang ke-11-nya, di antara bit yang ke bentar. Di sini kan hapus aja guys buat keyframe yang ini. Nah kayak gini ya. Jadi di tengah-tengah ini kan kosongin aja kayak gini. Nah kosongin aja ya. Ini juga kosongin. Nah kita langsung aja fokus ke bit yang ke-10 dan 11, ataupun ini 2 bit di akhir ya, 2 bit di akhir dan di akhirnya kita tambahin. Nah kayak gini ya. Nah terus langkah selanjutnya kayak gini guys. Aku ngomongnya ini bit 6, soalnya gua ngitungnya ini bit 1 di urusan transisi ataupun di awal foto ketiga ini bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi biar kalian nggak bingung, oke. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kalian bisa atur buat kaburnya bikin 0 ya. Jadi buat keyframe yang di tengah di antara bit itu kan bikin 0 aja buat kaburnya, guys. Nah, kayak gini. Nah gini guys ya. Nah ntar hasilnya tuh kabur chrome-nya gini guys. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya rumus settingan yang gimana ya, jarang di share gitu di YouTube. Jadi mungkin buat kalian yang baru nonton video di gua itu tutornya agak mumet ya, rada membingungkan gitu ya. Nah jadi kita langsung aja next. Ini mau gua next, ini bakal gua pakai efek pro kalau next ya. Soalnya kenapa kita bakal gunain efek pemutaran 3 itu sebagai
CC-nya doang sebenarnya, cuma coloringnya doang. Jadi menurut gua kalian bisa turutin CC gua ini aja biar nggak pro ya. Jadi buat kalian yang editnya masih free atau gratisan itu bisa banget niru Gigi ini ya, soalnya ini nggak ada pro-nya. Ini pro-nya cuma ini ya, kalau gua kasih lihat ya, nih ada gambar diamond ya, anak anjing nih. Nah ini, wih, sejak kapan kabur Chrome sama Nuansa Club itu jadi pro? Nggak jadi standar. Ada lah. Ya udah guys, tanggung. Berhubung udah standar ya. Jadi next lah kita pakai player 3 aja guys. Wih lah. CapCut kikir makin anjing gitu ya. Tolong jangan memotret. Aduh. Oke guys, kan bisa ikutin aja buat coloring yang gua pakai ini. Ini kita atur di 0 semua kecuali filternya guys. Kok filter sih sama anjing. Ininya putarnya kok filter. Nah putarnya kan atur di ini 45. Nah kayak gini guys. Lalu kalian bisa checklist aja. Bentar, salah efek guys, lupa gua. Salah efek. Kita gunain itu ruang berputar guys ya. Sorry. Kemarin ini guys, soalnya bermutaran 3 sama-sama ruang berputar sama-sama putar. Jadi gua lupa ingat anjir. Oke lah, ukuran itu kan bikin 0, putar bikin 0, putar bikin 0. Nah, filternya ini kan atur di 45 aja. Jumlahnya 0. Tolong jangan memotret. Nah, lalu bisa kalian checklist saja. Nah, terus buat objek kan pilih yang semua video. Tolong jangan memotret. Nah, gini guys. Terus buat yang di awal ini guys, kan bisa kasih aja animasi ya. Kan masukin yang pudar masuk ya. Dan buat durasinya jangan lupa. Kan atur di 0,9. Nah, gini. Terus langkah selanjutnya kan pilih overlay, dan di sini buat mentahan ini tolong jangan memotretnya, ini kan kasih animasi juga guys. Animasinya pudar masuk juga dan atur di 0,9. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa salin aja buat ini guys ya, background hitam ini. Overlay hitamnya tadi. Kalian salin aja kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya kita turunin ke bawah sampai ada garis putihnya tadi. Terus langkah selanjutnya di sini kita masuk di menu pencampuran. Bentar, kita hapusin dulu buat keyframe yang ada di sini guys. Nah, gini. Terus di menu campuran kita naikin opasitasnya menjadi 100 lagi. Lalu kita tarik aja sampai ke awal. Nah, terus langkah selanjutnya pilih spice, dan ini kita masukin filter. Ini sebagai coloring sih ya. Dan buat lapisannya pastikan buat lapisannya di sini ya. Buat lapisannya pastikan itu yang pertama ya. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya di sini pilih efek video lagi, atau bisa salin aja buat efek ruang berputar ini. Salin sampai 2 kali, salin lagi dan kita ganti dengan efek yang ada di menu lensa. Kalian cari yang namanya efek pemadaman ya. Bentar, di sini gua cari dulu efek pemadaman guys. Mana lagi efek pemadaman ini guys? Nah, lainnya mata gua atau gimana sih pemadaman cok? Woi, cermin, kabur, vignette, gerakan samar, 4K, custom. Pemadaman cok. Woi, asu. Bagaimana sih cok pemadaman? Nah, ini anjing. Nah, terus bisa kalian sesuaikan ya. Sorry. Ini kabur kalian bikin di 20 dan tolong jangan memotret. Atur, woi bangsat. Gua sih. Nah. Gini, udah atur di 60. Dan ini buat sesinya udah clear dan kita bisa tambahin aja buat akhiran. BTW di sini gua udah download juga buat mentahan akhiran ya guys ya. Nah, ini gua pakai yang gini aja. Nah, kayak gini, dan gua bakal ubah tracknya ini menjadi overlay gitu. Soalnya kenapa ya, nggak apa-apa, ubah aja di overlay, ikutin aja gitu, nggak usah banyak komen gitu ya. Nah, terus kan geser aja kayak gini. Nah, kayak gini, oke. Nah, terus di sini langkah selanjutnya ya, ini kan kurang pas ya, ntar bisa kita perlambatin aja buat kecepatannya ya gini. Kan atur aja di 0,7.
kelebihan dikit nggak ngaruh gitu ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini guys, kalian bisa tambahin keyframe. Bentar zoom aja dulu. Tambahin keyframe di sini dan di sini guys. Nah terus kalian pergi ke awal lagi, terus kita masuk ke menu campuran dan atur buat ininya kapasitasnya jadi 0. Jadi kayak gini guys, tuh gitu ya. Nah hasilnya ntar kayak gini guys. Nah gitu, oke. Nah jadi di sini udah clear, udah jadi buat video JJ-nya. Jadi tinggal kalian ikutin aja, oke. Oke guys, di sini gue ucapin thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua ya, udah belajar dari YouTube SAR, gue ucapin thank you banget, oke. Oke guys, di sini gua SAR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.